Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tino Triana dari SMA Negeri 1 Wonogiri, Jawa Tengah. Kali ini, izinkan saya berbagi pengalaman saya dalam belajar di program belajar seri pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Berikut materinya. BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Tujuan untuk yang pertama, meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen, dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Materi yang akan dipelajari dalam BIMTEK ini diantaranya adalah keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran. Pertama, keberagaman peserta didik. Keberagaman peserta didik itu ada peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, ataupun peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Indikator kualitas hidup peserta didik itu dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu to live, to love, to play, dan to work. Apa itu bisa kita pelajari jika kita mengikuti BIMTEK. Karakteristik dari peserta didik berkebutuhan khusus ada beberapa. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensoris. Itu diantaranya ada tunanetra dan tunarungu. Kemudian yang kedua, anak berkebutuhan khusus dengan hambatan mental kognitif, yaitu tunagrahita atau tuna intelektual. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus hambatan fisik atau tunadaksa, yang diantaranya adalah hambatan gerak. Yang keempat adalah anak berkebutuhan khusus lainnya. Ada beberapa, di antaranya adalah gangguan perilaku dan emosi, anak autis, anak dengan cerdas istimewa, bakat istimewa, ataupun anak yang kesulitan belajar spesifik. Di antaranya ada disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Selanjutnya adalah kebutuhan pembelajaran dari PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Apa itu kebutuhan pembelajaran? Peserta didik memiliki karakter khusus yang melekat pada dirinya. Peserta didik mempunyai potensi. Nah, bagaimana kita mengembangkan potensi peserta didik itu sesuai dengan karakter dan kompetensinya atau potensinya? Nah, kita akan pelajari dalam kebutuhan pembelajaran PDBK ini. Selanjutnya adalah prinsip pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu prinsipnya meliputi motivasi. Kita berikan motivasi. Latar atau konteks, kita harus mengetahui latar atau konteks dari peserta didik itu. Kemudian hubungan sosialnya, ada interaksi antara guru dan siswa, dan mengenal atau individualisasi atau mengenal secara individual peserta didik tersebut. Kemudian kita akan belajar juga tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak meliputi ada 2 hal, yaitu lingkungan fisik yang terdiri dari aksesibilitasnya, dan yang kedua adalah sarana prasarana dan penataan ruangan. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang lingkungan non-fisik dari sekolah ramah anak ini. Di antaranya adalah konsep dasar sekolah ramah anak, situasi dan suasana pembelajarannya, serta pengelolaan kelas sekolah ramah anak. Bagaimana mekanisme layanan sekolah inklusif ini?
Mekanismenya yang pertama adalah penerimaan PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah itu kita lakukan identifikasi, asesmen, dan juga intervensi. Selanjutnya barulah kita tempatkan atau penempatan dan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan terhadap peserta didik tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu asesmen dan planning matrix. Asesmen yang akan kita belajar di sini diantaranya asesmen akademik, asesmen non-akademik, dan asesmen perkembangan. Selanjutnya, kita juga akan belajar bagaimana membuat planning metric. Apa itu planning metric? Itu program layanan kebutuhan khusus berdasarkan simpulan hasil asesmen secara langsung. Selanjutnya, pelayanan dari anak berkebutuhan khusus ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan atau melakukan akomodasi kurikulum. Akomodasi ini ada dua model. Yang pertama adalah dengan model modifikasi, dan yang kedua adalah dengan model adaptasi. Atau bisa juga kita lakukan dengan program pembelajaran individual atau PPI. Ini semua didasarkan pada hasil asesmen yang telah kita lakukan. Demikian materi dari pendidikan inklusif. Terima kasih. Begitu pentingnya pendidikan inklusif bagi seorang guru untuk bisa melayani peserta didik yang beraneka ragam, termasuk diantaranya anak yang berkebutuhan khusus. Semoga video ini bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.